Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Gia Karisma. Nah, kali ini kita akan membahas tentang wakaf dan ibtidah. Wakaf dan ibtidah adalah salah satu ilmu Al-Quran yang penting bagi seseorang yang membaca Al-Quran ataupun seseorang yang tengah menghafal Al-Quran. Oleh karena itu, menjadi keharusan untuk memahami dan mengetahui wakaf dan ibtidah ini ya teman-teman, karena keduanya secara tidak langsung menafsirkan makna dari ayat-ayat Al-Quran. Manakala keduanya sudah diketahui dan difahami, sudah pasti tidak ada kesalahan dalam menentukan tempat berhenti dan memulainya bacaan Al-Quran. Yang pertama yang kita bahas adalah wakaf. Wakaf secara etimologi bermakna menahan atau menghentikan. Adapun arti wakaf secara terminologi termakna memutus kalimat dengan kalimat sesudahnya disertai nafas dengan niat untuk mengulangi kembali bacaan. Setiap pembaca Al-Quran berbeda-beda dalam hal wakaf. Sebagian ada yang menjadikan wakaf pada pertengahan ayat atau pada akhir ayat sesuai dengan panjang nafasnya. Namun yang lebih dominan adalah berhenti pada akhir ayat. Ali bin Abi Thalib ketika ditanya mengenai makna tartil dalam firman Allah, maka beliau menjawab, membaguskan bacaan huruf-hurufnya dan mengetahui tempat berhentinya bacaan pada rangkaian kata yang sesuai. Nah, ini teman-teman, ini ada macam-macam tanda wakaf. Yang pertama itu huruf mim, yaitu wakaf lazim namanya. Di situ kalian harus berhenti atau wajib berhenti. Nah, yang kedua wakaf mamnu. Nah, di sini tidak boleh berhenti. Tapi emang ada beberapa juga yang diperbolehkan berhenti sesuai dengan makna dari Al-Quran tersebut, tafsirnya. Yang ketiga ada wakaf jaiz. Wakaf jaiz boleh berhenti, boleh melanjutkan sesuai dengan keadaan nafas kalian. Jika kuat boleh melanjutkan, jika tidak maka boleh berhenti. Yang keempat ada wakaf al-wasol ulah atau wakaf sholat. Nah, ini lebih utama diteruskan. Yang kelima ada wakaf muzawwaj. Wakaf muzawwaj itu boleh berhenti. Nah, yang keenam ada wakaf mutlak. Wakaf mutlak itu boleh berhenti, boleh tidak. Nah, yang ketujuh ada wakaf kila alahil, yang dikatakan di sini boleh berhenti. Ada juga wakaf kazalika seperti wakaf sebelumnya. Ada juga wakaf murokos, yaitu boleh berhenti. Nah, jika ada tanda kedua titik ini, nih di setiap Al-Quran itu 3 titik ini pasti ada 2, yaitu kalian boleh berhenti tapi hanya di salah satu tanda tersebut. Jika di tanda pertama kalian berhenti, maka tanda kedua kalian tidak boleh berhenti. Jika di tanda pertama kalian melanjutkan, maka di tanda kedua kalian harus wakaf. Nah, bahasan kedua kita akan membahas tentang ibtidah. Ibtidah mempunyai akar dari kata bada yang artinya memulai. Sedangkan menurut istilah ulama qurra, ibtidah itu memulai membaca Al-Quran, baik memulai dari awal maupun meneruskan bacaan yang semula dihentikan. Nah, contohnya kayak gini. Misalkan yang pertama, ketika memulai membaca Al-Quran untuk pertama kalinya, misalnya seusai sholat, nah seseorang membaca surat Al-Baqarah, ketika membaca lafaz alif lam mim, itulah yang dinamakan ibtidah, yakni memulai pertama kali membaca Al-Quran. Yang kedua, ketika memulai membaca Al-Quran setelah berhenti yang semula sudah membaca Al-Quran. Misalnya seseorang membaca surat Al-Fatihah ayat pertama dan kedua, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, lalu berhenti, kemudian diteruskan dengan ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Maka pada saat itu memulai membaca ayat ketiga itulah juga yang disebut dengan ibtidah. Nah, teman-teman, ini referensi yang saya gunakan. Yang pertama adalah modul panduan praktis tahsin tilawah. Yang kedua ada dari Tajwid Web ID, Ibtidah Wasol dan Wakaf penjelasan lengkap. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.